Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fahmi. Saya Cynthia Ziratul Rahman. Saya Rizka Akmalia Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pendidikan. Kami dari kelompok 1. Pertama, pendahuluan. Faktor utama pembentukan pribadi manusia adalah pendidikan, baik dalam membentuk pribadi yang positif maupun negatif. Menurut ukuran normatif, proses perkembangan dan pendidikan manusia tak hanya dipengaruhi oleh proses pendidikan formal saja, karena manusia selalu mendapatkan 3 pengaruh dari keluarga, yaitu sekolah serta masyarakat yang disebut dengan tripusat pendidikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam perkembangan pendidikan manusia tergantung berdasarkan sistem pendidikan formal dan informal atau di luar lingkungan formal. Selanjutnya itu adalah rumus masalah. Rumusan masalah. Nomor 1, apa pengertian pendidikan? Nomor 2, untuk apa saja unsur dan faktor pendidikan? Nomor 3, bagaimana arah pendidikan itu? Sedangkan tujuan dari presentasi kami yang pertama yaitu untuk memaparkan pengertian pendidikan, yang kedua unsur dasar dan faktor pendidikan, dan yang ketiga arah dan fungsi pendidikan. Selanjutnya yaitu pembahasan. 1. Dasar-dasar pendidikan. Pengertian pendidikan adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan baik secara formal melalui sekolah maupun secara informal dari pendidikan di dalam rumah dan masyarakat. Pengertian pendidikan menurut Herman Hoare, pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemauan dari manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pendidikan yaitu sikap seseorang melalui pendewasaan tentang pelatihan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu proses tumbuhnya seseorang untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, Menurut Raja Mudiarjo, pengertian pendidikan dibagi menjadi 2 definisi, yaitu secara maha luas dan sempit. Secara maha luas, pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan hidup. Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan adalah sekolah. terus yang B, yaitu unsur-unsur pendidikan. 1. Peserta didik merupakan subjek yang dibimbing atau dididik dalam pendidikan formal. Kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang mendidik, dan pendidik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. 3. Interaksi edukatif, yaitu adalah interaksi antara peserta didik dan pendidik. Keempat, tujuan pendidikan adalah ke arah mana ditunjukkannya pendidikan. Kelima, materi pendidikan adalah pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Keenam, alat dan metode adalah cara yang digunakan dalam bimbingannya yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketujuh, lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya peristiwa bimbingan. Ya, faktor-faktor pendidikan. Yang pertama, faktor visual. Dalam praktek pendidikan, baik lingkungan sekolah, masyarakat, maupun keluarga, itu mempunyai pengaruh terhadap sesuatu yang kita tuju. Yang kedua, faktor pendidik. Dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pendidik menurut jabatan, contohnya guru. Sedangkan pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua kita sendiri. Faktor peserta didik, ini dengan cepatnya perubahan sosial, peserta didik bisa memiliki profil materi pengetahuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, faktor materi pendidikan. Segala sesuatu yang diberikan secara langsung oleh pendidik kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang terakhir yaitu faktor situasi lingkungan. Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Selanjutnya itu arah dan fungsi pendidikan. Arah pendidikan dilihat dari segi formalnya, yaitu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah. Adapun arah pendidikan yang lainnya dilihat dari segi informalnya, yaitu ada 3, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terus fungsi pendidikan.
Fungsi pendidikan secara makro adalah untuk membentuk lembaga yang berpredikat organisasi pendidikan yang bersifat otonom, kemampuan komunikasi sosial yang positif, serta dapat melakukan inovasi baru dalam pendidikan. Secara mikro adalah pembentukan kerohanian manusia menjadi makhluk yang bertakwa serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Beretika dalam adab dan wawasan budaya bangsa, memiliki kecerdasan, kecakapan, kreatif, inovatif, kompetitif, serta bertanggung jawab. Menurut para ahli pendidikan, adalah suatu harapan atau keinginan manusia untuk menjadi pribadi yang berkembang secara nalar ataupun kehormatan hati. David Coppens berargumen ada 4 fungsi pendidikan, antaranya 1. Kebudayaan yang memilih dan mengerjakan peranan sosial, menjamin integrasi sosial, dan pihak sekolah mengajarkan corak pribadi. Terus yaitu adalah kesimpulan selanjutnya. Kesimpulan, pendidikan merupakan usaha untuk mendapatkan pengetahuan baik secara formal melalui sekolah maupun secara informal dari pendidikan di dalam rumah dan masyarakat. Pendidikan mempunyai unsur-unsur yang berupa peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, dan lingkungan pendidikan. Faktor-faktor pendidikan meliputi faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor isi atau materi pendidik, faktor metode pendidikan, dan faktor situasi lingkungan. Arah pendidikan dapat dilihat dari segi sub pendidikannya dan dari segi pengaruh lingkungan. Fungsi pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu arti sempit dan dalam arti luas. Tambahan materi. Pengertian pendidikan menurut Aristoteles adalah fungsi dari suatu negara demi tujuan negara tersebut. Pendidikan merupakan bekal untuk aktivitas atau pekerjaan yang layak. Pengertian menurut Plato adalah sanggup menjaga kesehatan jasmani dan akal seseorang. Ia juga menekankan, pendidikan itu urusan yang paling penting bagi negara. Pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah sarana mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, juga dapat menghantarkan manusia pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. 6 pilar tujuan pendidikan menurut UNESCO, yaitu 1. Learning to know. Dalam prosesnya tidak sekedar mengetahui apa yang bermakna, tetapi juga apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, learning to do, belajar untuk mengaplikasikan ilmu, memecahkan masalah, berkarya, serta bekerja sama dengan kelompok. Yang ketiga, learning to be, belajar mandiri dan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama, belajar berproses menjadi diri sendiri, berperilaku sesuai dengan norma dan hukum. Yang keempat, learning to live together, belajar menghargai dan memahami orang lain, bersosialisasi di masyarakat. Yang kelima, learning how to learn, memerlukan model pembelajaran baru, yaitu pergeseran dari model pelajaran, memilih menjadi mencari. Dan yang keenam, learning throughout learn, menuntun dan memberi pencerahan pada peserta didik bahwa ilmu adalah hasil temuan manusia karena ilmu adalah ilmu Tuhan yang tak terbatas. Sekian tambahan materi kami. Oh, amat dekat tuh. Tentang pendidikan, dasar pendidikan.